Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan fokus ya, selesaikan pelajaran kita ya di Kitab Tauhid. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-86. Kita di bab berapa? 40 ya? Oh ya, itu ya. At-Tahrif ya. Sekarang kita masuk ke masih di bab 40 tapi yang bagian kedua. Sekarang tanggal 1 November. Ya, baik. At-Tahrif sekarang ya. At-tahrifu taghyiru ma yajibu isbatuhu lillah, itu ya. Nah, jadi ini masih di bab asma wa sifat. Jadi tentang tahrif. Tahrif itu adalah, udah ketemu semua? Ya, betul. Halaman 176 ya, temu ya. Sebentar. Ya, tahrif itu adalah merubah apa yang wajib ditetapkan ya. Ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dua. Jadi tahrif ada yang ma'nawiyun ya, mithlul ladzi yaqulu bi anna yadda hiya an-ni'mah. Nah, ini ya. Jadi ini model yang pertama. Jadi namanya apa? Tahrif maknawi. Ya, namanya tahrif maknawi. Jadi tahrif itu merubah taghyiru ma yajibu isbatuhu lillah. Itu merubah apa yang wajib ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada maknawi tadi contohnya seperti ada orang yang mengatakan bahwasanya tangan itu adalah nikmat. Nah, ada tahrif lafziyun katahrifi lafzil jalalati Allah ila Allaha. Nah, ini merubah harokat nih. Jadi dia seperti merubah lafzul jalalah yang tadinya marfu bacanya domah, ilallaha diubah jadi Allaha mansub. Kan beda, bisa jadi fa'il, kalau bacanya Allaha jadi maf'ul bih, jadi objek. Berubah kan nanti maknanya. Itu juga termasuk tahrif. Misal firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Apa kalau gitu artinya? Dan siapa yang berbicara? Allah, karena Allahnya dhammah. Dia sebagai fa'il. Ya enggak? Berarti yang berbicara Musa apa Allah? Allah. Wa kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Musa takliman, dengan sebenar-benar berbicara gitu ya. Dengan sebenar-benar berbicara. Lah, kalau dirubah jadi bacanya gimana? Wa kallamallaha Musa taklima. Kira-kira nanti berubah jadi maknanya apa?
Kalau dibacanya wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Musanya jadi fa'il. Dan Musa berbicara kepada Allah gitu jadinya. Kalau Allahnya jadi ditahrif nih, namanya tahrif lafzi. Padahal di ayat ini itu jelas bahwa Allahnya itu domah, rofa. Karena bisa ini ayat ini bisa aja, apalagi gundul. Kalau gundul dia jadi bisa ada orang baca wa kallamallaha Musa. Kalau kayak gitu nanti fa'ilnya Musa jadinya. Jadi Musa berbicara kepada Allah takliman dengan sebenar-benarnya. Nah ini biasanya ditahrif sama sebagian mereka yang nggak percaya sifat berbicaranya Allah. Ya, ini ditahrif sama orang-orang yang mengingkari sifat berbicaranya Allah. Dia tidak mentahrif makna berbicara itu maknanya misalnya memerintah atau ditahrif makna itu tahrif maknawi itu yang pertama. Seperti orang mengatakan yad, tangan itu maknanya nikmat. Itu maknawi. Tapi ini lafzi ini. Ya, ini lafzi, benar-benar lafaznya diganti ya. Meskipun hanya harokat semata, tapi kan secara i'rab berubah. Secara i'rab berubah ya maka ya jadinya ya maknanya berubah. Jadi seolah-olah Musa yang berbicara, dan ini bukan itu yang dimaksud ayat ini ya, bukan itu yang dimaksud ayat ini. Seperti itu ya. Fa'ankaru sifatal kalamilillah, dan mereka itu mengingkari sifat al-kalam, yaitu berbicara bagi Allah. Biza mihim annal kalama min Musa, yaitu dengan menyangka bahwa yang berbicara itu adalah Musa. Warraddu alaihim. Nah, tapi tenang aja. Tentunya di Al-Qur'an ternyata ada ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah berbicara. Yaitu kita tinggal bantah saja waraddu alaihim bisu'alihim an qaulihi ta'ala. Ya udahlah, kita ngalah. Ya udah memang kita ngalah lah misalkan. Yalah itu bacanya wa kallamallaha Musa taklima, iyalah boleh. Tapi coba tanya ke mereka yang mengingkari sifat kalam, yaitu warad alaihim, kita bantah mereka bisu'alihim dengan nanya kepada mereka, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala di ayat yang lain? Bunyinya gimana? Wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Siapa yang berbicara? Dan Robnya, ya kan, Robbu kan domah kan? Fa'il. Dan Robnya kallamahu, berbicara kepada dianya ini Musa, tapi pakai hu. Kalau ayat ini gimana dong? Mau dirubah? Wa kallamahu rabbahu misalnya. Enggak bisa. Robnya misalnya dibikin maf'ul. Terus fa'ilnya siapa? Ya, fala radda lahum, maka mereka tidak bisa membantah, menjawab. Wa tanqati'u hujjatahum, maka hujah mereka terbantahkan. Ya gitu ya. Jadi memang sebenarnya ya Allah yang berbicara. Itu tahrif, namanya merubah. Kemudian yang kedua namanya at-ta'til. Yang kedua adalah at-ta'til, yaitu apa? Inkaru ma yajibu lillahi minal asma'i was sifah. Kalau ta'til itu mengingkari, bukan merubah, benar-benar menolak. Itu apa-apa ya mengingkari nama-nama dan sifat-sifat yang wajib ditetapkan bagi Allah. Maka ini ada dua, yaitu ta'tilun juz'i, yaitu ta'til secara sebagian, ya, secara sebagian, kal asy'ariyah, seperti kelompok asy'ariyah, yathbutuna ba'dis sifat, itu mereka menetapkan sebagian sifat, wa yunkirunal ba'd, tapi mereka mengingkari sebagian yang lain.
ya, mengingkari sebagian yang lain. Atau ta'tilun kulli, atau mengingkari nama dan sifat Allah semuanya. Jadi Allah itu nggak punya nama, nggak punya sifat. Ini siapa? Yaitu kal Jahmiyah, seperti kelompok Jahmiyah. At-talu lillah, yaitu mereka menolak bagi Allah Ta'ala an jami'is sifat, menolak semua sifat-sifat Allah. Karena kata mereka kalau Allah punya sifat berarti sama kayak makhluk gitu ya. Itu syubhatnya mereka. Yang ketiga at-takif. Takif itu apa? Bertanya wa yus'alu anhu bi kaifi wa yakun. Jadi kita juga tanpa takif ya, yaitu bertanya dengan bagaimana wa yakun ya, dan terjadinya dengan apa gitu ya. Maka takif ada 3, yaitu takif bil lisani ta'biran, yaitu bertanya bagaimana dengan lisan bi an yasif ya wasafa yasifu ya bi an yasifa asy-syai' bilisanihi, yaitu dengan mengungkapkan bentuk sifat dengan lisannya. Jadi, oh Allah itu maha besar, besar tuh kayak gini membagaimanakan, itu nggak bisa, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, takyif bin nuni tahrifan, yaitu apa? Membagaimanakan dengan anggota badan, tahriron ya, bil badan ya. Bil apa nih? Bil Yang mana? Oh iya, ya mengungkapkan yarsum asyai bin ya bil banan ya. Ya sebenarnya badan itu sebenarnya lebih tepat ya. Jadi yaitu membagaimanakan dengan anggota badan sebenarnya ya. Maksudnya jadi mengungkapkan dengan bentuk apa? Sifat dengan badannya. Jadi kayak kita praktekin gitu ya. Au bil qalbi takdiran, atau membagaimanakan dengan hati. Ini maksudnya apa? Bi an yatasawwara asy-syai' bi qalbihi, itu membayangkan. Kalau ini membayangkan. Jadi dalam konteks takyif ini bertanya bagaimana. Nah, ini enggak boleh. Nanti ada pembahasannya. Kemudian dalalatul ismi, yaitu apa? Nama itu menunjukkan apa? Ya, jadi kepenunjukan nama. Yang pertama mutabaqah, yaitu mutabaqah. Nama itu kadang mutabaqah wa hiya dalalatuhu ala jami'i ma'nahu al-muhitu bihi, yaitu menunjukkan, nama itu menunjukkan atas semua makna yang al-muhit, yaitu yang meliputinya. Kadang nama itu atadammun ya, yaitu menyangkup. Wa hiya dalalatuhu ala juz'i ma'nahu. Jadi nama itu menunjukkan sebagian apa maknanya. Atau yang ketiga, ini istilah-istilah di pembahasan asma wa sifat ya. Nanti lebih detail misalnya di akidah wasithiyah, al-iltizam, yaitu apa? Wa hiya dalalatuhu ala amrin kharijin lajimin. Itu nama itu menunjukkan atas perkara luar. Ya, perkara luar yang melaziminya. Mungkin nanti harus ada contohnya sih ya. Tapi ini nama itu ya, kadang misal nama itu misalnya ada nama apa ya, ya mungkin nanti ini lebih detail enaknya di pembahasan tersendiri ya. Memang ini hanya pengenalan dulu ya, dulu. Nah, misalul dzalik, contoh al-khaliqu. Nama nih yaitu apa? Pencipta, maha pencipta. Maka apa? Ya dulu ala dzatillahi wahdahu bil mutabaqah. Maka nama al-khaliq itu menunjukkan adanya zat Allah semata ya, bil mutabaqah, dengan jalan mutabaqah. Apa mutabaqah tadi?
nama menunjukkan atas semua makna yang meliputinya, al-muhitu bihi. Ya, jadi kalau nama ya pokoknya Maha Pencipta apapun ya. Wa ala sifatil khalqi. Nah, tapi kalau ngomongin apa? Dan juga ya wa ala sifatil khalqi, dan menunjukkan sifat mencipta itu apa? Bidalalati tadammunu. Ya, bidalalati tadammuni. Yaitu dengan cara apa? Tadammun. Itu apa namanya? Menunjukkan atas sebagian makna. Kan sifat ini kan, sifat khalq ya. Wa yadullu 'alal ilmi wal qudrah ya, dan nama tadi menunjukkan sifat ilmu dan sifat qudrah, yaitu mampu. Ini apa? Dalalatul iltizam. Nah, jadi misalnya ada satu zat disebut al-khaliq, Maha Pencipta, maka terkandung maknanya ya kayak tadi misalnya kalau namanya mencipta itu ya harus dia mampu kan, harus dia kudroh, punya kemampuan, kemudian alal ilmi, dan juga harus paham tentang apa yang dia ciptakan. Nah, itu muncul ilmu, muncul kudroh itu ditinjau dari sisi apa? Kelaziman, iltizam. Iltizam itu tadi apa namanya? Apa definisinya? Yaitu perkara-perkara amrin khorijin lazim. Jadi perkara yang di luar sebenarnya dari mencipta itu udah otomatis melazimi zat itu mesti berilmu, mesti punya kemampuan. Itu udah dipikir secara logika langsung arahnya ke situ, gitu kan? Mencipta ya pasti punya ilmu, punya kemampuan. Nah, ini kandungan nama dari al-khaliq itu ditinjau dari 3 sisi. Nah, ini mungkin kama qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Lengkap nih. Al-khaliq ya makna menunjukkan al-mutabaqah, yaitu zatnya sendiri yang memang menunjukkan apa? Seluruh mencipta. Ya, mencipta. Dan juga dia kelihatan di sini ada kulli syai'in qadir wa hata bi kulli syai'in ilma, ya ini dalalatul iltizam. Ya, seperti itu. Ya, jadi dalalah iltizam. Dan di sini juga ya ada sifat menciptanya, itu nama. Ada sifat menciptanya, ini dalalatul tadammun ya. Nah, itu perlu latihan sebenarnya. Nanti ada contoh-contoh biasanya di kitab-kitab selanjutnya. Lanjut. Sekarang kaifa nadrusu ilmal asma'i was sifat. Bagaimana kita belajar yaitu asma wa sifat. Ini karena asma wa sifat hanya di bab ini nih, bab 40. Yang pertama, al ilmu ibadatun. Ilmu ini adalah ibadah. Wala buddaan ya, dan oleh karena itu senantiasa nusayyiru alan nahji alladzi sara alaihi sallallahu alaihi wasallam was sahabatu radhiyallahu anhum. Maka wajib bagi kita atau selayaknya seharusnya kita berjalan di atas jalan orang-orang yang saro alaihi, yaitu yang Rasulullah dan para sahabatnya menempuhnya. Jadi kita harus ngikut Rasul dan para sahabat dalam mempelajari asma wa sifat ini. Yang kedua, an yakunal gharadu, yaitu tujuannya minad dirasati ta'dzimallahi ya. Jadi tujuan dari belajar asma wa sifat adalah memuliakan Allah.
Lianna ta'zimallahi, karena memuliakan, mengagungkan Allah. Lidza lamma su'ilal imamu Malikun rahimahullahu an istiwa'i ta'a ra'sahu wa ala wa alahul irqu li'annahu su'ila an azim. Jadi contohnya ya, karena itu Imam Malik pernah ditanya tentang apa? Tentang istiwa, bagaimana istiwa ya, bagaimana tentang istiwa. Maka beliau apa? Menundukkan ta'arra'sahu, menundukkan kepalanya, wa alahul uruq, dan juga dipenuhi keringat dingin. Ya. Li'annahu su'ila an azim, karena beliau ditanya tentang perkara yang besar, yaitu istiwa Allah bagaimana, ya kan? Berat ini menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, la nas'alu an asya'i lam yas'al anha as-sahabatu radhiyallahu anha. Jadi cara kita belajar radhiyallahu anhum, bagaimana cara belajar asma wa sifat itu tidak bertanya tentang sesuatu yang tidak pernah ditanya oleh sahabat. Udah jangan nanya yang aneh-aneh ya. Kalau sahabat yang nanya ya, kita ya udah jangan bertanya. Itu cara belajar ini, cara belajar asma wa sifat. Yang ketiga. Yang keempat, dzikrud dalili awalan. Kita kalau setiap belajar atau ngajarin asma wa sifat itu harus nyebutin, datangkan dalil awalan, terlebih dahulu. Datangkan dalil dulu, summal i'tiqadu tsaniyan. Udah ada dalil baru yakini yang kedua. Yakini yang kedua. Ya, jadi dalilnya mana baru i'tiqad, baru meyakini. Adapun wal mukhalifun, orang-orang yang menyelisihi li ahli sunnah, menyelisih ahli sunnah, ya'taqiduna asya'an summa yabhatsuna laha an adillah. Kebalik, mereka justru meyakini dulu ya bahwa ya tentang sesuatu ya, summa barulah dia cari-cari dalilnya ya, an adillatin, itu mencari dalil ya, fala yajiduna laha, kadang mereka enggak dapat, fayatah ya takhob ya, khabbata ya, fayatakhabbatuna wa yaquna fil bid'ah ya. Jadi pada akhirnya mereka apa? Khabbata ya, takhabbat itu bertindak serampangan, dan juga mereka apa? Terjatuh ya, unu fil bid'ah, itu terjatuh kepada sesuatu yang baru. Yang kelima, nutabbiq ya, nutabbiku ya, itu apa? Tabbaqa yutabbiku tatbiqan harusnya, atau nutabbiku itu menerapkan ya, nutabbiku tariqatasy Syafi'i, yaitu menerapkan metode ya, yaitu menerapkan metode Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu apa? Amin tadi, yaitu berimanlah maka kamu dapat petunjuk. Wa tu'minu billah, dan berimanlah kepada Allah. Wa maja'a anillahi ala muradillah, dan juga apa? Beriman kepada apa yang datang dari Allah dan yang Allah inginkan. Kemudian wa tu'minu bi Rasulillah, dan beriman kepada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman ya, beriman kepada Rasulullah dan apa yang wa maja'ani Rasulillah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, ala muradi Rasulillah, dan yang sesuai dengan yang Rasulullah sallam inginkan. Jadi begitu maksudnya. Thariqahnya Imam Syafi'i itu beriman, kamu akan dapat petunjuk, yaitu beriman kepada Allah, apa yang datang dari Allah. Enggak cukup sampai situ, tapi apa yang dimaksud dari yang datang dari Allah itu apa maksudnya. Sama, beriman kepada Rasulullah, beriman terhadap apa yang datang yang dibawa oleh Rasulullah, dan yang di atas yang memang Rasulullah maksud ya. Jadi bukan pemahaman yang lain ya, bukan pemahaman yang lain.
Nah, itu bagaimana kita cara ya belajar asma wa sifat, ada 5 kaidah ya, ada 5 kaidah. Selanjutnya, ba'du ma yata'allaqu bil asma'i was sifat, yaitu sebagian perkara yang berkaitan dengan asma was sifat. Yang pertama, asmaullahi, nama-nama Allah, laisat mahsuratan bi'adadin muayyanin, itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Jadi bukan hanya 99 ya. Wa dalilu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? Bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas, bahkan baru ada yang Allah ketahui ketika nanti di hari kiamat kelak. Yaitu Nabi pernah bilang, awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini di doa ya, doa ketika keluh kesah ya. Awista'tsarta bihi fil ilmil ghaibi indak, atau saya meminta dengan nama-namamu yang engkau sembunyikan, ista'tsarta yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib, indak yang ada padamu. Jadi ada nama yang nggak dikasih tahu ke manusia, bahkan Nabi SAW tidak tahu. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis sahih yang Nabi SAW pernah bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Iya benar, 99 nama. Falaisa ma'nahu annahu laisa lahu illa hadhil asma, tapi bukan maksudnya ini adalah pembatasan ya. Bukan maknanya bahwasanya Allah tidak memiliki nama lain. Kan enggak cuman bilang Allah punya 99 nama. Enggak bermaksud cuman 99 nama kan? Ya bisa aja ada yang ke 100 terusnya gitu ya. Bal kaqaulil qail, misal ini seperti ada orang yang bilang begini, indi mi'atu farsin, saya punya 100 ekor kuda, a'dadtuha lis shadaqah, yang saya persiapkan untuk sedekah. Kira-kira kudanya cuma 100 apa bisa jadi lebih? Bisa aja lebih, ya kan? Enggak bilang saya cuman punya 100 kuda gitu, enggak. Kemudian yang kedua, itu tadi ya, jadi nama Allah tidak terbatas. Yang kedua, asmaullahi a'lamun wa awsafun. Jadi nama-nama Allah itu menunjukkan nama itu sendiri, au awsaf, dan juga menunjukkan sifat. Nah, ini kaidah penting. Walaisat a'laman mahdhah, bukan semata-mata nama doang. Ya, jadi karena sebagian kelompok bilang nama Allah tuh nama tanpa sifat, nama aja. Gimana misalnya orang ada zat dikasih nama Maha Pemberi Rizki, nama kan Ar-Razzaq, tapi zat itu nggak punya sifat, iya gitu kan, agak aneh ya. Namanya nama biasanya mengandung bahkan Allah Ta'ala apa? Walillahi di ayat Al-Quran ya, walillahil asmaul husna, bagi Allah walillahil, bagi Allah al asma al husna. Al husna ini naat kan, kalau kita lihat teksnya secara bahasa Arab, bagi Allah punya nama-nama yang sifatnya husna, itu baik. Itu di situ aja udah kelihatan bahwa nama-nama Allah itu punya sifat husna, ya. Nah, jadi itu dia. Jadi bukan semata-mata nama. Fahiya min haitsu dilalatiha ala dzatillahi a'lam. Tapi kalau ditinjau dari sisi penunjukannya terhadap zat Allah, maka ini adalah nama. Ya. Wa min haitsu dilalatiha ala sifah, kalau ditinjau dari sisi sifat, allati yatadammanuha, yang memang terkandung ya di dalam nama tersebut, ya hadzal ismu awsafun, maka itu adalah
nama ini adalah sifat. Kalau ngomongin kandungannya ya sifat lah pasti di dalam. Bi khilafi asma'ina, beda dengan nama-nama kita. Faqad yakunu ismuhu aliyan. Kadang orang namanya Ali, wa huwa min awdha'in nas, tapi dia orang yang ternyata rendah. Ya, maksudnya orang namakan Ali kan tinggi gitu ya. Tapi ternyata ya beda gitu kalau kita namain si ganteng misalnya, tapi tidak memiliki sifat ganteng kan bisa kalau kita. Tapi kalau nama Allah enggak, ya tergantung sifatnya itu tergantung apa yang ada pada nama. Yang ketiga, asmaullahi mutaradifatun mutabayyinatun. Nama-nama Allah itu apa? Mutaradifah apa? Saling identik. Muradif itu sinonim. Mutabayyinah, saling berbeda. Nah, jadi nama Allah tuh kadang saling identik, saling berbeda. Ditinjau dari apa? Tergantung. Fahiya mutaradifatun bi'tibari dalalatiha ala dzatillah. Maka ditinjau dari sisi nama Allah, maka itu adalah mutaradifah. Kenapa? Li'annaha tadullu ala musamma. Jadi kalau ditinjau dari sisi Allah, maka itu mutaradifah. Kita bilang begini, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Razzaq. Itu bukan Allahnya ada 99. Enggak. Allahnya ada banyak dong kalau namanya banyak. Ya kita aja namanya ya kayak mungkin disamain sama kayak manusia. Orang namanya Budi, oh berarti banyak nih orangnya, gitu kan? Tapi ya manusia juga kadang nama banyak orangnya satu, ya. Saya si namanya ya apalah nama panggilan alias satu orang namanya banyak kan bisa aja. Itu namanya apa? Mutaradifah. Nama banyak, bendanya orang zatnya satu. Itu namanya mutaradifah. Kalau ditinjau dari sisi apa? Dari sisi zatnya Allah. Fas-sami wal basir wal hakim kulluha, as-sami al-basir al-hakim, semuanya tadulu ala musamman wahidin. Itu menunjukkan nama yang satu, maksudnya huwallah, itu Allah. Itu ya. Lakinnaha mutabayyinatun, tapi juga nama Allah itu saling berbeda. Ditinjau dari apa? Bi'tibari ma'aniha, ditinjau dari maknanya itu mutabayyinah. Fa ma'nal hakim ghairil ma'nas sami. Maka makna maha bijaksana itu tentunya beda dengan makna maha mendengar, gitu ya. Ada gitu sebagian orang kayak Jahmiyah ya. Dia menolak sifat. Ya bahkan taktil yang menolak semuanya, yaitu kalau kita kasih nama Allah banyak berarti Allah berbilang dong. Ya Allah berbilang, padahal tidak. Yang keempat, al-ismu min ismillahi yadullu ala dzati wa alal makna. Nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan apa? Zat dan makna. Ya. Jadi ini poin yang keempat. Fayajibu alaina, maka wajib bagi kita an nu'mina bihi isman minal asma. Maka kita wajib meyakini, beriman tentang nama dari nama-nama Allah. Wa nu'minu bima tadammanahu minas sifat. Dan juga kita wajib beriman dari apa yang terkandung dari sifat. Wa nu'minu bima tadullu alaihi hadhihi sifat. Dan juga kita wajib beriman dari apa yang ditunjukkan dari sifat tersebut. Apa? Minal athar wal hukmi, ya, yaitu dari sisi asar itu pengaruh, dari sisi hukum in kana lismu muta'addiyan, jika namanya itu muta'addi. Misal as-sami itu apa? Maha mendengar. Maha mendengar. Maka kita
nu'minu bi anna min asma'ihi ta'ala as-sami gitu ya. Maka kita wajib berhukum ya atau meyakini bahwasanya nama-namanya ta'ala as-sami itu bisa didengar ya. Jadi bahwasanya dia mendengar. Jadi ada sesuatu yang didengar ya, maha mendengar ya, dari Allah Ta'ala. Wa annahu dalun ala sifatis sami, dan menunjukkan sifat mendengar. Wa anna li hadas sami hukman, dan juga mendengar ini ya. Wa anna li hadas sam'i hukman wa atharan wa huwa annahu yusma'u bihi. Nah, jadi contohnya tadi apa? Mendengar. Maka kita beriman bahwa di antara nama Allah Maha Mendengar, menunjukkan sifat mendengar, di mana sifat mendengar ini ada hukum, ada pengaruhnya. Dan yakin bahwa Allah Maha Mendengar ya. Dan adapun kalau nama tersebut ya bukan wa ma in kana lismu ghairu muta'addin, kalau namanya tidak muta'addi, kal azim misalnya agung, maha hidup ya, al hayy, al jalil itu maha besar, fanuthbitul ismu was sifah, maka kita menetapkan hukum dan menetapkan nama dan sifat, wala hukma yata'adda ilaih, tapi tidak menetapkan sesuatu yang jadikan objek. Karena itu ada sifat-sifat Allah yang dia itu tidak muta'addi. Muta'addi itu kan kalau di bahasa Arab apa? Perlu objek gitu kan? Perlu apa? Mendengar ya, berarti ada objek yang didengar. Ya kita meyakini ya. Bukan mendengar. Jadi gini, ada istilah mereka memang kadang agak jelimet ya kalau di pembahasan asma sifat ya gini. Allah mendengar sesuatu yang tidak didengar gitu. Kan gimana? Bayanginnya gitu. Makanya itu kadang kalau dibikin ribet ya. Tapi kalau bahkan perkataan mereka begini, Allah mendengar sesuatu yang dilihat dan Allah melihat sesuatu yang didengar. Sampai mereka bikin pernyataan begitu. Gimana? Mendengar sesuatu yang dilihat. Ya karena itu balik lagi, kadang di sebagian mereka menyatakan yang menolak sifat mendengar, melihat itu karena mereka mentakwil kadang makna mendengar dan melihat itu adalah ilmu. Nah, gitu. Jadi, itu kan gitu mentakwil tuh. Jadi memaknai. Kenapa? Karena kalau kita sifati Allah dengan mendengar dan melihat sama dong kayak manusia gitu ya. Gampang jawabnya. Laisa kamitslihi syai'. Itu tidak ada yang sama antara Allah dengan manusia. Mendengar kita mendengar, tapi mendengarnya Allah beda gitu ya. Bahkan kalau kamu terjemahkan bahwasanya mendengar dan melihat itu adalah ilmu, lah kita juga berilmu gitu kan. Tapi berilmunya kita beda dengan ilmunya Allah yang maha luas. Gampang pokoknya gitu aja. Kita bilang mendengar, bilang berbicara itu enggak serta-merta bahwa Allah ngomongnya kayak kita gitu ya, persis sama, enggak, ya beda, kita nggak tahu. Dan kita memang tidak bertanya bagaimananya, gitu ya. Sebenarnya simpel ya, kalau dibikin simpel. Yang kelima lanjut. As-sifatu halaman 178. As-sifatu ausa minal asma. Jadi sifat itu lebih luas daripada nama. Li'anna kullasmin, karena setiap nama mutadamminun lisifah. Ya, jadi setiap nama terkandung di dalamnya sifat. Ya. Walaisa kullu sifatin takun nusman, tapi tidak setiap sifat itu menetapkan nama gitu ya. Itu kaidahnya. Kalau ada nama pasti kita bisa turunin.
Allah namanya Ar-Razzaq gitu. Maka dia punya sifat. Tapi kalau Allah punya sifat berbicara, belum tentu Allah disebut punya nama Al-Kalim. Cuman perlu dicek ya. Nanti kita lihat. Tapi contohnya gitu. Nah ini, fayusafullahu bil kalam. Nah ini, Allah disifati dengan al-kalam. Wal iradah, Allah juga punya sifat kehendak. Tapi wala yusamma tapi Allah nggak punya tuh nama al-mutakallim itu. Al-murid tidak. Ya, itu perlu dalil lagi kalau mau menetapkan nama. Jadi makanya sifat itu lebih luas, lebih banyak. Jadi Allah mungkin punya sifat katakanlah 100. Mungkin dari 100 itu yang ada namanya 80 misalkan gitu ya. Tapi kalau Allah punya nama 80 pasti punya sifat 80 gitu ya. Ini buat contoh aja. Yang terakhir, kullu ma wasafallahu bihi nafsahu, maka setiap yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut, fahuwa ala haqiqatihi, maka itu sesuai hakikatnya. Ya hakikat berbicara ya berbicara. Lakin akan tetapi yunazzahu. Nah ini perhatikan. Akan tetapi ya hakikatnya itu ya dibersihkan ya, disucikan anit tamtsil, yaitu dari disama-samain kayak makhluk, wa taktif, dan juga kita sucikan Allah dari membagaimanakannya. Itu kan selesai kan jadinya. Kita tetapkan maknanya, iya berbicara lah, melihat, mendengar, yang memang kita juga begitu. Tapi kita menyucikan dari itu mirip kayak makhluk. Apalagi Allah ngomongnya kayak gini nih, gitu nggak bisa. Ya karena tidak ya laisa kamitslihi syai', nggak ada yang sama. Udah, sebenarnya gitu aja ya. Apa namanya? Kalau udah paham itu, insyaallah mudah lah ya. Dadan ya. Ya baik, sampai sini dulu. Insyaallah nanti baru dalil al-awwal ya, baru dalil al dari tadi berarti belum muqaddimah. Kalau nanti kita lanjutkan, ini agak banyak ya, bab 40 ini di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.